wabarakatuh. Salam Uhwa. Halo Sobat Alfat, selamat datang kembali di Spora, Siaran pemikiran dan obrolan remaja Majida. Di Spora kali ini bersama aku Nafiza Hanuna Zahra Perwira. Aku Griselda Asyura Kamila. Di episode Spora kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat hangat di media sosial dan tentunya juga sangat dibahas di kalangan generasi muda. Betul banget. Spora edisi kali ini mengangkat tema "Ada apa dengan hashtag kabur aja dulu". Hashtag atau tagar ini memang kelihatannya sangat sederhana, tetapi di balik kesederhanaan ini menyimpan banyak makna loh Nafiza, seperti keresahan sosial, tekanan hidup generasi muda, dan juga sampai pada kritik terhadap bangsa ini. Wah, kelihatannya sederhana tapi berat juga ya, Grisel. Ya, betul banget. Jadi, kalau gitu biar pembahasan kita yang sederhana tapi berat ini kelihatan lebih seru, kita hari ini nggak cuma berdua, Grisel. Sudah hadir bersama kita guru yang selalu jadi tempat cerita dan curhat anak-anak Mandua. Selamat datang Bapak Muhammad Dikom Labib. Selamat datang Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mengisi narasumber kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sekarang kan hari ini sudah ada kerenggangan waktu ya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari kita. Di episode kali ini yang membahas tentang hashtag kabur aja dulu yang sedang marak di media sosial. Sepertinya udah jadi kebiasaan remaja ya buat scroll-scroll media sosial gitu ya, Pak. Iya. Apalagi di waktu liburannya. Nah, banyak banget postingan yang menggunakan hashtag kabur aja dulu. Lalu ada apa sih dengan hashtag kabur aja dulu? Jadi banyak yang belum tahu, Pak, tentang hashtag kabur aja dulu itu. Awalnya kan muncul dari keresahan anak-anak muda, terutama terhadap kondisi sosial dan politik di negaranya. Kalau dari Bapak sendiri nih, sebenarnya seperti apa, Pak, latar belakang dari munculnya hashtag kabur aja dulu ini? Oh iya. Latar belakang dari munculnya hashtag ini saya melihat dari beberapa sumber, berasal dari ketidakpuasan seseorang di mana dia itu merasa tidak senang terhadap regulasi sosial, ekonomi atau politik yang ada di negara yang dia anggap. Seperti contoh saja dari segi sosial, mungkin ada seseorang di mana dia itu mendapatkan bantuan sosial. Tapi ketika pada saat dia itu mau menerimanya atau ya menerimanya, tapi ternyata ketika dia mau mengambilnya, dia itu malah disuruh untuk membayar beberapa persen agar menjadi sebagai syarat untuk pengambilan itu. Seperti contoh saya seperti ini. Saya ini orang miskin kok. Tapi ketika saya mengambil malah disuruh membayarkan, itu sesuatu yang aneh kan, dimana saya ini membutuhkan malah saya disuruh membayar. Atau juga dari segi sosial, seperti contoh pendidikan juga seperti itu, banyak sekali saingan-saingan pada saat ini madrasah ini, ketika sudah untuk merekrut teman-teman baru, di situ banyak sekali persaingan, tapi ketika ada seseorang di mana itu kalah saing, malah memberikan sesuatu dana untuk menyokong agar dia itu masuk pada madrasah atau sekolah lain seperti itu. Itu kan merupakan ketimpangan sosial, di mana sebenarnya dia itu seolah-olah melahap hak dari orang lain. Atau dari segi ekonomi juga bisa. Dari lapangan pekerjaan, saya itu kemarin melihat beberapa video-video di Facebook, TikTok atau yang lain-lain. Ternyata banyak sekali di mana ada perusahaan itu menumpuk banyak sekali lamaran yang seolah-olah tidak digunakan oleh perusahaan itu, seolah-olah dihiraukan saja. Malah ada yang netizen yang mengkomentar bahwasanya mungkin dari orang dalam yang akan dimasukkan ke perusahaan itu kan merupakan sebuah regulasi yang sangat buruk. Bahkan kan dalam lagu Roma Irama kan juga disebutkan bahwasanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan. Itu sudah mencontohkan bahwasanya ada
ketidakadilan dalam dunia ini. Atau dalam segi politik juga bisa, penyalahgunaan kekuasaan di mana yang selalu menaik grade, menaik tingkatan, menaik pangkat itu pasti orang-orang yang sudah memiliki koneksi terhadap Ya, privilege. ya seperti itu. Itu contoh-contoh dari munculnya hashtag kabur aja dulu. Oh iya. Jadi Sobat Alfat, hal ini sangat disayangkan banget ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Labib. Hashtag ini muncul bukan hanya sekedar candaan begitu ya Pak, tetapi juga bisa dibilang sebagai seperti sinyal bahaya pada generasi muda bahwa memang ada yang tidak baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Baik, sekarang ini kan banyak generasi muda yang mengeluarkan aspirasinya atau argumennya itu melalui media sosial, bukan turun ke jalan ataupun yang biasa disebut dengan demonstrasi seperti itu. Seperti contohnya yaitu membuat meme, hashtag seperti hashtag kabur aja dulu dan juga video-video pendek. Menurut Bapak, apa yang membuat generasi muda itu lebih suka melakukan atau Mengeluarkan opini. Iya, mengeluarkan opininya di sosial media. Kalau melihat dari perkembangan era sekarang itu, ternyata kita tidak menyadari bahwasanya dengan dunia digital ini akan lebih mempercepat koneksi informasi kita. Penyampaian informasinya Iya. Pak. Daripada kita harus demonstrasi seperti itu, ternyata tidak terlalu banyak mendapatkan simpatisan dari orang lain. Karena banyak sekali alasan-alasan di mana demonstrasi itu sangat cukup berat untuk dilaksanakan. Seperti contoh pertama, pencarian massa. Pencarian massa itu sangat sulit. Kita harus mencari di mana mereka itu benar-benar rela untuk melakukan demonstrasi. Bahkan mungkin ada juga yang mereka itu ikut-ikut saja, tapi tidak mengetahui apa isi dari demos itu. Oh, yang penting ikut ya. Yang penting Yang ikut penting saja. ikut. Itu juga termasuk sesuatu yang sangat berat ya. Kemudian juga waktu juga seperti itu. Ketika kita ingin melaksanakan demo, pasti kita harus mengatur waktu antara perusahaan atau pemerintah yang didemo dengan waktu kita, di mana keduanya itu memiliki keseimbangan waktu. Jadi kita tidak bisa hanya sebatas hari ini demo, besok demo, itu nggak bisa. Pasti ada penjadwalan khusus itu. Kemudian dari segi dana juga bisa. Dana itu ketika kita mencari massa, maka seseorang yang ingin melaksanakan demo harus mengorbankan dananya untuk diberikan kepada pendemo-pendemo yang ikut-ikut kepada dia itu. Karena pasti mereka juga ada keinginan, ada reward. Saya mau demo asal dapat ini. Biasanya seperti itu. Nanti juga ada uang konsumsi, uang transport dan lain-lain, itu pasti banyak sekali kan. Bahkan saya kemarin mendengar dari beberapa guru ini bahwasanya dulu waktu dia kuliah pernah diajak demo di salah satu tempat di sini. Namun ketika dia itu sudah mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh yang mengajak demo itu, dia ternyata sudah kabur gitu. Jadi seolah-olah dia itu tidak mementingkan demo itu, yang penting dapat keuntungannya ya. Jadi melihat dari ini, saya malah setuju bahwasanya kritik ini harus dipesankan melewati digital, karena dengan digital itu akan menyampai ke sasaran-sasaran yang semakin banyak itu. Ya, bahkan dengan kita mengumpulkan hanya satu sekolah, seumpama satu sekolah itu 1000 siswa itu diberikan arahan agar menghashtag satu hashtag saja, kemudian dia menyebarkan, maka dengan seperti itu akan meluas kemana-mana. Sedangkan kalau demo itu nanti cakupannya lebih sedikit, mungkin cukup satu kota, satu daerah, bahkan satu kota pun mungkin juga ada yang tidak tahu ada apa di situ. Mungkin ada rame-rame apa kecelakaan kita. Salah paham. Memang
memang sering terjadi ya hal-hal seperti itu di kalangan masyarakat. Ya, dan demo juga ternyata persiapannya tuh banyak ya Pak ya, dan lebih mudah kalau kita menyampaikan aspirasi lewat media sosial. Nah, kemudian apakah pola komunikasi seperti hashtag kabur aja dulu ini itu justru menunjukkan generasi yang apatis dengan lingkungan sekitar, atau malah hashtag ini tuh bentuk baru yang lebih kreatif dan damai dalam menyampaikan aspirasi kita, Pak? Kalau menurut saya itu merupakan langkah kreatif sampean-sampean seperti ini. Kalau saya kan sudah generasi milenial ya, sampean-sampean atau generasi selanjutnya itu generasi Z, generasi Alpha itu harus mengikuti tren ini. Maka dari itu juga mau tidak mau juga harus berkreasi dengan cara digitalisasi seperti itu. Bahkan penyampaian kritik ini sebelum dari era digital itu, dari era-era sebelumnya itu sudah pernah disampaikan oleh musisi-musisi pada zaman dulu seperti Ewan Fals dan lain-lain. Itu kan mereka itu sebenarnya mengkritik, cuma dengan cara musik, Dengan karyanya. ya dengan karyanya, tapi belum sampai ke era digital, itu masih berupa lagu atau CD atau video dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi sangat luar biasa ya Sobat Alfat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Labi, bahwasanya generasi muda tidak terjun langsung ke jalan atau melakukan demonstrasi bukan karena malas, tetapi bagaimana cara untuk mengeluarkan opini itu dirasa paling didengar, yaitu dengan menggunakan media sosial. Dan memang saat ini itu serba digital ya Nafisa, Ya, tentunya betul, banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan digital seperti media sosial. Dan juga netizen sekarang itu lebih memilih media digital dalam proses penyampaian informasinya, betul Ya, ya? betul. Gitu. Sobat Alfat sekarang udah tahu nih apa itu hashtag kabur aja dulu dan kenapa sih ada hashtag kabur aja dulu. Nah, kita juga jangan lupa melihat fenomena ini dari sudut pandang agama Islam nih. Apakah istilah kabur selalu bermakna negatif, Pak? Bagaimana itu? Kalau menurut saya, dari kabur aja dulu itu tidak harus melulu ke konotasi negatif. Bisa saja kabur ini diarahkan ke sesuatu yang maklum, sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yang dilakukan dengan hal-hal yang lebih positif. Jadi seperti contoh para ulama dulu belajar itu tidak harus melulu ke negaranya dia, bahkan dia harus ke luar negeri, ke Arab, ke Kairo, ke Madinah dan lain-lain. Itu kan merupakan di mana dia merasa bahwasanya satu negara ini tidak cukup untuk mencari ilmu di dalam negara itu, maka untuk mencari ilmu di luar negeri lebih baik, maka dia boleh untuk ke luar negeri agar mencari ilmu pengetahuan itu. Atau bisa mengarah ke pekerjaan. Seseorang di mana di negaranya itu dia tidak memiliki posisi untuk memperbaiki kehidupannya, maka dia diperbolehkan untuk keluar negaranya untuk menyambung hidupnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu malah perintahnya seperti itu. Dari hadisnya Nabi kan disebutkan itu, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negara Cina. Ya, itu kan termasuk perintah dari Nabi, kesunahan bahwasanya Cina itu pada saat itu sangat berkembang. Maka ketika ada negara yang belum berkembang, lebih baik keluar ke negara Cina agar dia juga mencari ilmu di situ untuk mengembangkan dirinya. Ya, baik, dari penjelasan Pak Labib, apakah ada dalam sejarah Islam tokoh besar Islam ngoten yang memang melakukan kabur dulu agar menjadi jalan menuju kebaikan ngoten? Ada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pada saat awal mula untuk melaksanakan dakwah, beliau itu sangat berat sekali. Ketika dakwah di Mekah, di mana penduduknya itu sangat-sangat jahiliyah, hatinya keras, bahkan Nabi itu selalu dilempari batu, diludahi. Mereka itu menganut agama-agama nenek moyang mereka, sehingga mereka itu tidak mau mengikuti agama yang muncul baru, yang semestinya
agama Islam ini meskipun munculnya baru ini sebenarnya sudah diajarkan pada zaman-zaman Nabi dulu. Cuman mereka merasa baru, padahal agama Islam ini merupakan agama yang paling sempurna. Cuma karena kekerasan hati mereka, dia tidak menganut Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu keluar hijrah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyampaikan dakwahnya. Karena Nabi Muhammad menimbang bahwasanya di kota Madinah ini ternyata penduduknya itu lebih kalem. Jadi lebih mudah untuk menerima ajaran-ajaran Nabi. Kan dari peristiwa ini di mana Nabi itu tidak, istilahnya gagal awal ketika dakwah di Mekah kemudian kabur hijrah ke Madinah, ini kan bisa disebut dengan tagar itu, kabur aja. Yang penting semuanya itu bergantung dengan niat ya. Jadi tujuan dan niat itu penting. Selama tidak ada maksiat, niat itu baik, maka kabur aja dulu ini memiliki hal yang positif. Jadi kita jangan sampai salah niat ya, Nafiza ya. Iya betul. Jadi dalam sudut pandang agama Islam kan Pak, kapan tindakan kabur itu bisa dibenarkan dan kapan menjadi bentuk lari dari tanggung jawab? Kapan aja Pak? Kabur bisa dibenarkan ketika sistem yang dijalankan salah dan tujuan dan niat yang akan dihasilkan itu salah. Kemudian kabur bisa dibenarkan ketika kabur bisa disalahkan ketika sistem itu benar, tujuannya dan niatnya benar, atau sistemnya salah tapi niat dan tujuannya itu masih benar. Seperti contoh gini, ketika saya membangun sebuah lembaga di mana saya itu memiliki tujuan yang baik untuk menyebarkan syiar agama Islam, tapi ada sistem yang saya jalankan salah. Ketika saya promosi salah, di mana saya harus melakukan kebohongan-kebohongan kecil untuk membranding lembaga saya agar lebih mencuat tinggi. Pencitraan seperti itu memang salah, tapi juga kabur itu nggak boleh. Saya harus memang harus dilakukan seperti itu karena tujuan saya baik. Nanti ketika saya memiliki pengikut yang banyak, baru nanti di situ saya kembangkan potensi mereka sehingga promosi yang awalnya saya bohong tadi menjadi suatu kebenaran. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya dalam Islam itu konteks dan niat sangat diperlukan ya, sangat penting ya Pak ya. Kadang pergi itu bukan bentuk lari, tapi bagian dari strategi hidup. Iya, mungkin kalau misalnya saya lagi pusing banyak tugas gitu ya Pak, kalau saya kabur ke Bali sebentar gitu boleh nggak Pak? Boleh kan, refreshing sebentar, mungkin cari pandangan hidup, healing dulu ya. Nanti pulang baru dapat wahyu seperti itu, kemudian hidayah, terus melaksanakan tugasnya terus selesai. Oke Pak, jadi banyak yang bilang kalau keresahan anak muda hari ini itu juga dipicu oleh yang namanya quarter life crisis Pak. Jadi fase ini adalah dimana semacam anak muda itu mengalami perasaan bingung soal masa depan, identitas diri, bahkan rasa tidak berguna gitu. Kayak aku sejauh ini kok gini-gini aja sih, overthinking gitu. Ya betul, overthinking. Nah, menurut jenengan bagaimana sekolah atau guru bisa hadir untuk membantu mereka dalam menghadapi fase ini Pak? Sebenarnya sekolah-sekolah lain itu sudah memberikan fasilitas terbaik untuk peserta didiknya. Bahkan mereka sudah menyiapkan beberapa guru, beberapa tingkatan, ada guru mapel, guru PA, BK, Waka, kepala sekolah, peraturan ekstra, itu semuanya sudah mendukung. Seperti ketika Saman itu memiliki masalah kecil, nanti bisa
guru mapel itu memberikan motivasi-motivasi sedikit, atau dalam penyampaian materinya beliau itu memberikan hal-hal positif agar peserta didik ini tidak memiliki aura-aura negatif dalam kelasnya. Petuah kehidupan. Ya, seperti itu. Nanti ketika ada masalah agak tingkat sedikit, mungkin bolosan atau yang lain-lain, atau ada permasalahan dari keluarga, nanti bisa diarahkan ke pembimbing akademik atau wali kelas. Itu beliau itu tugasnya lebih berat lagi. Jadi beliau itu membimbing di kelas, di sekolah, atau bahkan ketika dituntut, beliau itu harus membimbing di rumahnya ketika ada masalah di rumahnya. Kemudian nanti ketika masalah itu agak berat lagi, nanti bisa dari guru BK. Guru BK itu menyelesaikan masalah, jadi tempat curhat bagi orang-orang di mana yang memiliki banyak sekali aura negatif, masalah yang punya tidak banyak bisa, masalah ya, gitu. seperti itu kan. Dia itu bingungan mau kuliah di mana, mau kerja di mana, besok saya itu harus melakukan apa. Maka dari itu BK itu menjadi tempat curhat di mana harus membimbing para peserta-peserta didik ini agar memiliki arahan yang jelas, seperti itu. Kemudian nanti ada waka kurikulum, waka humas, waka siswaan, itu juga semuanya itu ikut andil gitu ya, Pak. seperti itu. Nanti agak paling parah baru nanti kepala sekolah yang memberikan arahan atau nasihat atau masukan, seperti itu. Peraturan juga bisa, meskipun peraturan itu sepertinya kita melihat bahwasanya tidak terlalu dihiraukan. Ya, tidak terlalu dihiraukan. Kita seolah-olah ada peraturan kayak seperti ini. Sering mengabaikan. Iya, seperti itu. Bahkan kita merasa bahwasanya peraturan itu menjadikan beban hidup kita. Peraturan ada untuk dilanggar ya. Biasanya siswa kayak gitu, Pak ya. Gitu. Padahal adanya peraturan itu malah membangun para siswanya untuk semakin lebih baik. Seperti di sini setiap pagi ketika datang sekolah, di depan masjid pasti harus menuntun motornya. Itu kan suatu yang baik itu. Itu dalam teorinya itu teori behaviorisme. Jadi ada respon dan juga pemantik itu. Jadi sehingga karena kebiasaan yang sering dilakukan, maka dengan kebiasaan itu dia akan besoknya semakin terbiasa untuk menjadi lebih baik. Kemudian dari segi ekstra juga gitu. Ekstra itu akan memberikan skill-skill yang tidak diterima di kelasnya, seperti pramuka, PNR, PKS dan lain-lain. Itu akan memberikan yaitu skill itu, di mana dia itu akan mengembangkan dirinya, potensinya, sehingga pada suatu saat dia itu akan menerapkan skill yang sudah diterima. Gitu. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Dan jika Bapak sudah menjelaskan dalam lingkungan pendidikan, lalu bagaimana peran keluarga serta lingkungan sekitar bisa turut membentuk arah hidup dan rasa percaya diri generasi muda saat ini? Soalnya ya Pak, kalau dilihat-lihat itu dengan adanya tagar atau hashtag kabur aja dulu ini membuat generasi muda itu malah semakin tidak percaya diri dan beneran kabur. Iya nggak namanya? Iya, betul banget. Gimana itu, Pak? Kalau dalam tingkat keluarga itu semestinya orang tua atau kakak kalau adik itu harus mendukung penuh terhadap kualitas dari peserta didik. Orang tua itu harus lebih peduli. Orang tua jangan asal menyekolahkan anaknya kemudian dia harus lepas tangan, jangan, tapi harus peduli di mana bagaimana peserta didik ini berkembang, di sekolah ada apa atau seperti ini seperti itu harus dibimbing terus, harus diikuti terus, jangan sampai dicuekin anak itu. Dan nanti ketika keluarga itu sudah memasrahkan anaknya kepada sekolah, maka jangan sampai orang tua itu menentang terhadap kebijakan sekolah. Sekarang yang mengkhawatirkan seperti itu, ketika ada peserta didik yang dihukum oleh satu sekolahan, kemudian orang tua ini tidak menerima lalu melaporkan sekolah ini kepada pihak berwajib, itu kan sesuatu yang menentang terhadap sekolah.
akan menjadikan peserta didik ini merasa bahwasanya dia masih dilindungi oleh orang tuanya. Saya punya orang tua yang seperti ini. Jadi seolah-olah itu malah mendowngrade dirinya, mendowngrade peserta didiknya untuk melakukan apa ya? Improve gitu ya Pak? Ya gitu. Jadi seolah-olah dia itu menjadi sesuatu yang saya bisa semuanya. Oh gitu. Padahal antara sekolah, murid dan orang tua, maksudnya pihak sekolah itu kan harusnya saling mendukung ya Pak ya, bukan sendiri-sendiri seperti itu. Kadang juga kita bukan cuma butuh nasihat, tapi juga kehadiran dan empati dari orang dewasa di sekitar kita, baik orang tua, guru dan Teman. sebagainya. Iya betul banget. Nah Pak, ada yang menganggap kabur itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai pilihan realistis untuk bertahan. Misal ya Pak, ketika seseorang itu lebih memilih kuliah atau kerja di luar negeri karena merasa kurang dihargai di negerinya sendiri. Banyak kan Pak, kayak misalnya kita punya skill tapi di negara itu tidak memfasilitasi untuk berkembang seperti itu. Akhirnya dia memilih keluar negeri ya? Iya betul, karena merasa di luar negeri itu lebih Skillnya dihargai, lebih dipakai. Iya betul. Nah menurut Bapak itu bentuk kabur atau justru bentuk perjuangan dan mencari pengalaman baru seperti itu Pak? Kalau melihat dari cerita itu, jadi dia itu malah menurut saya melakukan sebuah perjuangan. Jadi bukan karena kabur dari sesuatu yang dia tidak dihargai. Dia itu harus memperjuangkan dirinya untuk kabur agar dia itu memiliki tingkat yang lebih tinggi. Jadi ya seperti itulah. Jangan sampai, kan dalam dalil Qur'annya disebutkan itu, bantasaru fil ardi wabtagu min fadillah. Nyebarlah di dunia ini, di bumi, fil ardi. Alnya itu merupakan, kalau dalam ilmu usul fikih, alnya itu al-am. Jadi am itu mencakup seluruh bumi ini. Jadi kita diperintah untuk mencari dimanapun bumi ini, untuk mencari sesuatu yang bisa menunjang kehidupan kita. Wabtagu min fadillah. Kita harus mencari semua kefadilan Allah, jangan sampai kita mencakup satu saja. Seperti itu. Apalagi kalau kita sampai tidak dihargai, kan seolah-olah kita menjadi apa ya? Menjadi terkucilkan di situ. Saya punya skill tidak dihargai, maka apa gunanya saya di sini kan gitu. Lebih baik dia itu keluar negeri, dengan cara seperti itu dia akan lebih baik gitu. Berarti Sobat Alfat bukan hanya tinggal atau pergi saja, tetapi niatnya itu untuk memperbaiki diri dan untuk kembali berkontribusi, atau justru menghilang dan hilang empati pada negeri tempat kelahiran. Jadi memang terkadang itu apa yang terlihat buruk sebenarnya itu baik. Iya, gitu. Nah, Pak, apa pesan yang ingin jenengan sampaikan untuk generasi muda yang lagi merasa pengen kabur aja dulu, merasa lelah, terus terjebak dan berpikir sampai aku pengen kabur aja dulu deh. Apa pesan jenengan kira-kira? Kalau pesan saya untuk generasi muda ini, ketika dia itu merasa untuk kabur aja dulu, ketika kabur aja dulu lebih baik, maka lebih baik kabur aja dulu. Karena ketika, tapi niatnya harus ditata dulu, dibenahi dulu. Ketika kabur itu nggak kembali-balik, kemudian nanti dia menetap di situ malah menjadi sesuatu yang buruk, itu kan bahaya. Seperti seumpama dia keluar negeri, ternyata dia malah di situ memiliki banyak sekali kemaksiatan yang dia lakukan, itu kan sangat buruk sekali. Namun ketika kabur aja dulu itu untuk tadi healing atau menenangkan diri, sehingga ketika dia kembali itu akan fresh lagi, lalu bisa untuk melakukan tugasnya, maka itu lebih baik. Seperti saya itu dulu cerita, tapi saya tidak kabur aja dulu, tidak keluar negeri, tapi saya keluar dari kampus saya. Bukan keluar kemudian saya keluar nggak kuliah lagi, tidak. Tapi ketika itu saya kuliah, saya pada saat skripsi itu sangat keberatan sekali. Jadi pembimbing saya itu terlalu otoriter, terlalu mengekang. Kemudian saya merasa saya tidak dihargai, saya seperti ini. Maka saya pada saat itu saya tidak bimbingan selama kurang lebih 2 bulan. Bentuk seperti itu
kan seolah-olah saya melakukan itu, kabur aja dulu. Karena apa ya, kemarahan saya. Yang lain saja dipedulikan, tapi kenapa saya tidak? Tapi dengan adanya 2 bulan saya tidak bimbingan itu, ketika setelah 2 bulan itu saya mencoba bimbingan lagi, dengan saya sudah sowan-sowan ke Mbah Yai seperti itu, maka ketika awal mula saya bimbingan itu, pembimbing saya sudah, hatinya sudah kalem. Kemudian apa ya? Kemudian membimbing saya dengan cara yang ramah seperti itu. Jadi saya dari situ semangat lagi, kemudian menyelesaikan kuliah saya. Oh iya, jadi Pak Labib ini ternyata juga pernah kabur aja dulu. Ya. Kalau Grisel kira-kira kalau pengen kabur aja dulu, kira-kira mau kemana nih? Kalau aku karena orangnya suka dengan alam, jadi aku mau ke Gunung Kelut aja. Kan itu anginnya tuh bikin tenang gitu. Healing alam ya, Iya, Grisel ya. betul. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh guru dan lembaga pendidikan agar harapan generasi muda tetap terjaga dan mereka tetap mencintai negeri tempat kelahirannya? Kalau yang dilakukan lembaga atau guru itu ya seperti yang dipesankan oleh kepala sekolah kita ya. Jadi semuanya itu harus meningkatkan potensi diri, harus mengembangkan keprofesionalan mereka. Jadi jangan sampai peserta didik itu lemah kemudian tidak mau belajar, guru tidak mau belajar lagi. Guru itu meskipun murid itu merasa bahwasanya guru itu sesuatu yang wah gitu, padahal guru itu juga harus belajar juga. Jadi tidak boleh seseorang itu merasa ketika sudah memiliki titel S1, S2, S3 kemudian selesai belajarnya, tidak. Tapi ketika dia itu sudah menyelesaikan semua tingkatan sekolah, dia harus tetap belajar. Seperti saya ini juga harus tetap belajar. Jadi jangan sampai saya itu stagnan di pelajaran yang dulu saya pernah lakukan itu, seperti itu. Jadi belajar itu seumur hidup ya Pak ya. Iya. Ya tidak terbatas dengan sekolah formal yang Iya. akademik dan gelar saja, tapi seluruh hidup kita itu harus belajar dan terus berkembang. belajar, ya. Seperti itu. Kalau suatu saat nih Pak, siswa-siswi Bapak jadi pemimpin bangsa misal, nilai apa yang paling ingin Bapak titipkan kepada mereka? Kalau ini pesan saya kepada para semua murid-murid atau peserta didik santri yang semua ada di seluruh Indonesia ini, bahwasanya kita itu harus memiliki 2 saja sudah cukup, iman dan cinta tanah air. Karena dengan adanya iman, apalagi kita iman kepada Allah dan Asmaul Husna, dengan 99 Asmaul Husna itu mencakup seluruh dari kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain-lain itu akan ketika kita beriman, mempercayai, memegang teguh iman Asmaul Husna ini akan memberikan dampak positif dalam diri kita, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian nanti didukung dengan cinta tanah air kita. Dengan adanya cinta tanah air, kita tidak akan mengkhianati tanah kelahiran kita. Jadi meskipun kita keluar negeri, tetap kita memegang teguh cinta kita terhadap tanah air. Seperti itu. Masya Allah, Catat sangat ya. luar biasa ya Sobat Alfat. Semoga kita semua sebagai generasi muda yang tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga punya karakter dan nilai yang kuat untuk berjuang dan mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, ada satu kutipan dari John F. Kennedy yang cukup terkenal juga nih. Jangan tanya apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau negara sendiri itu tidak memberi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi? Atau ketika yang naik ke kursi jabatan itu bukan mereka yang punya gagasan, tapi justru mereka yang punya relasi keturunan atau kekayaan nih. Nah, gimana Pak? Andaikan dia ini tidak memiliki posisi untuk menyampaikan gagasannya sehingga dia itu vakum, maka lebih baik dia itu menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh sehingga para masyarakat ini bisa mengenal dari ciptaannya dia. Atau mungkin saja dia
bisa memanfaatkan digital ini dengan cara mengupload sesuatu yang aneh. Kan sekarang masyarakat ini suka dengan sesuatu yang aneh. Maka dengan dia itu menciptakan mengupload sesuatu video atau gagasan yang aneh, maka para masyarakat ini akan berbondong-bondong untuk terus melihat, kemudian dia akan menjadi viral. Setelah viral nanti pasti ada langkah selanjutnya, diundang oleh stasiun televisi. Iya betul, biasanya kayak gitu ya Pak ya. Kemudian setelah nanti diundang oleh stasiun televisi, baru nanti ada instansi yang tinggi mengundang dia, kemudian dia menjadi naik jabatan itu atau posisi yang dia inginkan, sehingga dia itu bisa menyalurkan gagasan yang pernah dia sampaikan atau pernah dia pikirkan seperti itu. Jadi dikenal itu nggak harus dengan cara punya relasi orang dalam atau punya enggak ya guys ya. Berarti kita harus tetap berjuang ya Pak, walaupun terasa berat dan jalannya tuh masih kelabu, belum jelas, tapi sesempit apapun jalannya nih Sobat Alfat, akan tetap bisa menjadi jalan yang membawa perubahan jika kita mau berjuang. Setuju Sobat Alfat? Iya, betul. Karena juga ada kalimat bahwasanya sekecil apapun tantangan akan tetap menjadi tantangan. Seperti yang disampaikan Nafiza juga, sekecil apapun jalannya akan tetap menjadi jalan yang dapat digunakan. Gitu. Oke, hari ini kita belajar banyak ya teman-teman, bersama Pak Labib dan juga teman kerenku Griza. Lebih keren Nafiza. Lebih keren Pak Labib nih. Kita belajar banyak tentang hashtag kabur aja dulu itu ternyata bukan sekedar soal lari, tapi tentang pilihan yang muncul dari keresahan dan kejujuran hati. Iya, betul sekali. Dan dari sisi agama kita belajar bahwa tidak semua pergi itu salah, justru bisa menjadi jalan hijrah asal dengan niat yang benar dan tetap bertanggung jawab. Hal penting juga nih buat Sobat Alfat untuk menata niat dengan baik, karena niat yang benar itu juga akan menentukan jalan yang benar juga. Betul, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Dekom Labib atas waktu dan ilmunya ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga obrolan hari ini bisa membuka perspektif baru untuk kita semua. Dan buat kalian Sobat Supora, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Majidah Al-Fatman 2 Kota Kediri. Kalian juga bisa kepoin kita di akun Instagram Majidah @majidah.alfat dan akun TikTok @majidahalfat. Buat Sobat Alfat, jangan lupa tulis cerita dan pengalaman kalian mengenai hashtag kabur aja dulu. Cerita bersama, berpengalaman bersama. Saya Nafiza Hanunazara Perwira. Saya Griselda Asyira Kamila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Spora berikutnya. Wassalamualaikum